Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara serta adik-adik dan anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini masih berkenan melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sekalian sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Hikmah ini untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah, dilanjutkan dengan salat tarawih, dan sekarang ini dilanjutkan pula dengan ceramah agama, dan insya Allah nanti akan ditutup dengan salat witir. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu serta anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah, malam hari ini saya diminta untuk memberikan ceramah dengan judul Ramadan dan Al-Quran. Saya kira kita semua sudah tahu bahwa Ramadan ini adalah merupakan bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Baqarah yang saya kira sering dibaca oleh para penceramah di bulan Ramadan ini, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Untuk apa? Nah ini penjelasannya yang penting. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jamaah tarawih yang berbahagia rahimakumullah, sebagai petunjuk untuk umat manusia yang tentu saja Allah tahu dari berbagai macam suku bangsa yang tentu saja berbeda-beda bahasanya. Meskipun Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Arab, namun sesungguhnya mudah untuk bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang namanya petunjuk itu intinya ya agar supaya Al-Quran itu bisa difahami dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahwa Al-Quran itu mudah untuk difahami dan mudah untuk diamalkan, itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam salah satu ayat Al-Quran, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Quran itu. Untuk siapa? Ya untuk orang yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran itu. Nah yang menarik, saudara sekalian, ketika Allah di dalam Al-Quran itu menggunakan dhamir mutakallim al-ghair, menggunakan kata ganti orang pertama banyak, jamak, kami, walaqad yassarna, termasuk juga inna nahnu nazzalna dzikra, kami menurunkan Al-Quran ini dan kami akan menjaganya. Nah itu biasanya Allah melibatkan pihak-pihak lain. Contohnya kalau dalam hal menjaga Al-Quran itu ya
Lalu Allah menjadikan banyak sekali umat Islam itu yang hafal Al-Quran. Sehingga dengan begitu otomatis terjaga dengan sendirinya Al-Quran. Demikian pula, Bapak dan Ibu-ibu, ketika Allah menjamin Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah, itu pun Allah menggunakan kata ganti pertama jamak. Kami akan memudahkan Al-Quran itu. Dan dalam kenyataannya kemudian Allah juga melibatkan banyak pihak. Masya Allah, sekarang ditemukan metode cara membaca Al-Quran itu yang kemudian menjadikan Al-Quran itu mudah dibaca. Ya. Coba kita lihat sekarang ini anak-anak kita yang kecil-kecil itu ya, dengan metode-metode tertentu itu, ada ikro, ada kiroati, ada macam-macam metode itu. Ternyata mudah membaca Al-Quran itu. Tidak hanya membaca, menghafalkan juga mudah itu Al-Quran itu. Nah, coba bayangkan ya. Anak 5 tahun sudah hafal Al-Quran. Itu kalau tidak dimudahkan Allah tidak mungkin itu. Non sewu bahwa Bapak dan Ibu sok mirsani itu yang lomba menghafal Al-Quran di televisi itu. Sok mirsani enggak? Ya Allah, kita lihat anak-anak kecil-kecil itu sudah pada hafal Al-Quran. Dites, ya, dibolak-balik ayatnya bisa. Lah kita ini sudah tua-tua malah ya juz apa aja tidak hafal kadang-kadang. Coba itu janji Allah dimudahkan. Ya. Lalu mengamalkannya juga dimudahkan. Dalam Al-Quran itu ajarannya tidak ada yang susah. Semuanya gampang. Lagi-lagi Allah sudah menegaskan. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Aku menurut Al-Quran ini tidak untuk mencelakakan kamu, enggak. Karena memang Al-Quran itu diturunkan oleh rahmatan lil alamin, untuk rahmat bagi seluruh alam. Tidak mungkin mencelakakan. Dalam ayat yang lain, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Tidak ada yang susah, yang sulit dalam agama yang ajaran-ajarannya bersumber dari Al-Quran. Tidak ada yang susah. Nah, coba kita lihat, kalau sendar syahadat itu satu orang bisa. Orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa orang. Sholat juga tidak susah. Gampang kalau mau. Bahkan saking gampangnya itu Allah masih berikan keringanan. Sholat itu kalau dalam kondisi normal ya, kalau zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, 4 rakaat maksud saya. Tapi kalau kamu sudah bepergian, boleh kamu jamak. Jamak pun juga bisa kosong sisaan. Sehingga jamak, kemudian lalu kalau di depannya yang namanya jamak takdim kosor, kalau di akhir jamak takhir kosor, yang semula 4 jadi hanya 2 ringan kok. Sholat ketika berdiri, kalau tidak bisa berdiri boleh duduk, tidak bisa duduk boleh tidur. Tidurnya juga pertama mereng, tidak bisa mereng melumah. Kok melumah, betul? Atang-atang ya bang, melumah betul ya, melumah. Orang iso melumah nganggo isyarat tok. Lah nek isyarat ora iso ya wes, berarti jalur disolati. Gampang loh, tidak ada yang susah. Zakat, situnya bagian mampu. Kalau tidak mampu malah boleh menerima zakat, Masya Allah. Puasa ya bagi yang sehat, bagi yang kuat. Kalau sudah bepergian atau sedang sakit, boleh tidak puasa, tetapi dengan catatan mengganti pada hari yang lain. Kalau sudah sangat payah karena tua atau karena bekerja sangat keras, boleh tidak puasa dengan membayar fidyah.
Lu kurang apa nih? Semuanya gampang. Haji untuk siapa? Bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya tidak diwajibkan. Jadi tidak ada yang susah Al-Quran itu. Semuanya mudah. Oleh karena itu makanya sebenarnya ya tergantung kita. Apakah kita ini mau apa tidak. Itu aja persoalannya. Jadi persoalannya tinggal mau dan tidak. Tidak ada yang tidak mampu. Karena Allah itu tidak membebani bagi orang yang tidak mampu tadi. Makanya dalam Al-Quran perintahnya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu pada Allah dengan semampu kamu. Loh itu kan sudah Masya Allah ya. Begitu gampangnya Al-Quran. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, mari ya dengan momentum bulan Ramadan ini yang kita boleh mengatakan karena Al-Quran itu turun di bulan Ramadan, ya berarti bulan Ramadan ini boleh dikatakan sebagai ulang tahunnya turunnya Al-Quran, begitulah kurang lebih ya. Nah dalam memperingati ulang tahunnya turunnya Al-Quran ini ya kita coba tingkatkan ya interaksi kita, hubungan kita dengan Al-Quran itu. Nah tentu saja itu dimulai dengan bagaimana memahami Al-Quran itu dengan baik, lalu kemudian bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik. Nah dalam kesempatan yang pendek ini izinkan saya untuk menyampaikan bahwa dalam membaca Al-Quran sebenarnya ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Menurut salah seorang pakar Al-Quran, setidaknya ada 5 tingkatan membaca Al-Quran itu. Yang pertama, talaful. Talaful itu sekedar melafalkan, membunyikan. Ya, seperti anak-anak itu kan membaca Al-Quran kan tidak paham apa-apa, yang penting asal dibunyikan kok dia berbunyi. Ya. Itu yang pertama. Tapi sekedar membunyikan sekalipun itu, kalau itu benar, oleh Allah sudah diberi pahala. Itu hebatnya Al-Quran. Jadi nggak ngerti sekalipun itu sudah mendapatkan pahala. Nah, tingkatan yang kedua adalah yang disebut dengan qiraah. Qiraah itu membaca. Nah, kalau membaca itu tidak harus berbunyi. Seperti kalau Bapak membaca Quran itu kan ya membaca ya. Kan tidak harus misalnya Jerman juara Piala Dunia menang dengan Argentina 1-0. Tidak usah dibunyi, tapi melihat gitu saja. Tidak usah dibunyikan, Bapak-bapak paham, itu membaca. Ya. Ini tingkatan yang kedua. Nah, tingkatan yang lebih tinggi lagi, apa yang disebut dengan itulah qiraah tadi. Yang ketiga adalah yang disebut dengan tartil. Tartil ini membaca dengan apa? Kalau yang kita pahami sehari-hari biasanya membaca dengan bagus, pelan-pelan, jelas, benar tajwidnya, benar makhrajnya, itu tartil. Itu tidak salah. Tapi sebenarnya kalau merujuk dari akar kata tartil itu, rottala itu sebenarnya putus-putus. Kira-kira itu sesuai dengan titik komanya. Nah ini tartil. Non sewa Pak, membaca sekalipun, ya, bisa baca sekalipun. Kalau titik komanya itu tidak pas, itu kira-kira bisa dipahami tidak? Susah dipahami. Kadang-kadang bisa menimbulkan salah pengertian. Contoh, tidak usah dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia sekalipun, ya kalau titik komanya itu tidak pas, kita bisa confuse, bisa salah mengerti itu. Nuwun sewu misalnya, namanya siapa Mas? Ya. Bagus ya. Ya coba misalnya saya buat kalimat begini. Ya.
ada kabar burung Mas Agus sakit. Sekali lagi, ada kabar burung Mas Agus sakit. Tapi kalau titik komanya beda, pengertiannya beda. Ada kabar burung Mas Agus sakit. Beda enggak? Beda enggak? Beda. Ya. Apalagi kalau bahasa Arab, ya. Misalnya bapak-bapak membaca surat apa Al-Maun misalnya tadi ya. Fawailul lil musallin, berhenti. Loh. Gimana itu maknanya? Celakalah bagi orang-orang yang sholat titik. Loh kan bahaya itu. Betul. Makanya kalau imami biasanya benar kalau imam karena bisa baca Quran baik. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Meskipun itu ayat tapi diteruskan. Celaka orang yang sholat yang lalai akan sholatnya. Bukan celaka orang yang sholat, tidak, bukan. Nah ini tartil, mengerti titik komanya. Jadi tidak sembarangan. Bacaannya bagus sekali, misalnya kalau berhentinya salah, dimungkin. Alif Lam Mim Za misalnya. Bingung bang. Ya mestinya ya alif lam mim titik baru zalikal kitabu. Tidak ada berhenti tidak. Jelas nih Pak ya. Ini harus seperti itu baca Al-Qur'an ini tartil. Ya. Tahu titik komanya. Nah yang tingkatan paling tinggi itu yang disebut dengan tilawah. Tilawah itu berasal dari kata-kata apa namanya yang artinya itu what's next. Apa kemudian setelah itu? Ya. Jadi kalau kita membaca itu tidak hanya berarti membaca, tapi setelah membaca itu lalu apa? Itu tilawah. Jadi tilawah itu membutuhkan tindak lanjut dari apa yang kita baca. Maksudnya apa? Kalau kita itu baca Al-Quran, misalnya aqimis shalah, dirikanlah sholat. Kalau kita sudah paham, oh iya kita itu diperintahkan untuk mendirikan sholat. Ya, tindak lanjutnya kita sholat. Wa atuz zakah, bayarlah zakat. Tindak lanjutnya berarti ya kita membayar zakat. Kira-kira begitu. Jadi ini yang tertinggi. Makanya yang namanya tilawah itu sebenarnya ya menuntut kemudian tindak lanjut berupa aksi di dalam mengamalkan Al-Quran. Nah, kita berharap mudah-mudahan ya, kita ini ya sekarang ini kondisinya seperti apapun, tapi mari berusaha untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Ya. Yang belum bisa baca ya mulai baca tidak apa-apa, tidak ada kata terlambat. Nuwun sewu Pak, di masjid saya itu di Ngalian sana, sekarang ini setiap Senin malam ada bapak-bapak sekitar 10-15 orang yang belajar Al-Quran. Tidak merasa terlambat. Ada yang ya masih berolahraga dulu, ada yang sudah mulai bisa, bahkan ada yang sudah menghafalkan. Nah yang menghafalkan ini, saya tanya alasannya kenapa kok sampai sudah kuat menghafalkan. Pak nuwun sewu Pak, kalau saya itu tidak mulai sekarang, sampai kapanpun saya juga tidak pernah punya hafalan Al-Quran. Tapi kalau saya mulai sekarang ini juga, kalau misalnya nanti saya diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya 5 tahun atau 10 tahun lagi, insya Allah nanti sudah punya hafalan sekian banyak. Dan tentu ternyata baru beberapa bulan saja ini sudah juz amma sudah hafal, Yasin sudah hafal, Al-Waqiah sudah hafal.
Bahkan Al-Baqarah sudah mulai, ya. Beberapa ayat dari depan sudah selesai. Ada yang seperti ini. Jadi sekali lagi untuk Al-Quran ini, sekali lagi tidak ada kata terlambat, ya. Monggo dari manapun kita sekarang ini berada, mari kita tingkatkan. Kalau yang sudah bisa baca, bacaannya ditingkatkan, dipahami dengan baik, dan diamalkan, sehingga dengan demikian maka fungsi Al-Quran sebagai hidayah, sebagai petunjuk itu memang betul-betul operasional dalam kehidupan sehari-hari kita, dan hanya orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk itulah yang disebut sebagai Al-Muttaqi. Makanya Allah mengatakan, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang bertakwa itu. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.